kita yang pertama ini agar senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dulu dengan bacaan basmalah, dilanjutkan dengan Al-Fatihah sareng-sareng nggih. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Baik, Alhamdulillah, luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Siapa kita? HNI. Siapa kita? HNI. HNI. Sukses. Siapa yang sukses? With heart mau sukses. Terus dong. Mau sukses. dong. Caranya Alhamdulillah. Lama nggak bengok-bengok ya Bu ya. Lama nggak mengeluarkan tenaga kita untuk bengok ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang Bapak Ibu yang kami hormati, mitra-mitra HNI yang senantiasa semangat ya. Karena kalau kita pengen semangat ya kita hendaklah kumpul dengan orang-orang yang semangat, orang-orang yang sukses, minimal 6 ya. Minimal kumpullah dengan orang-orang yang sukses 6 ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati ya. Sore hari ini kita melakukan HS online dengan leader kita ya Bu Ali Mastiorini ya, LED ya. Nah, kita ketahui yang Bu Ali Mastiorini ya, riwayat beliau di HNI ya, adalah seorang inspirasi ya, terutama saya sendiri nih ya sangat menginspirasi beliau ya. Setelah beliau mengalami kecelakaan tunggal di tahun 2016 ya yang mengharuskan beliau cuti beberapa bulan dalam mengajar karena sebelumnya beliau seorang guru taman kanak-kanak ya di Sukoharjo. Dari 6 bulan setelah beliau patah tulang ya, maka ya dengan ikhtiar beliau perawatan melalui produk HNI, kemudian beliau memutuskan untuk berhenti mengajar karena sebagai pertimbangan ya beliau memilih menjalankan HNI sambil ngomong ketiga putrinya ya, dan anak yang ketiganya itu waktu itu baru umur 1 tahun ya. Bagaimana beliau ingin menjadi seorang guru, tetapi guru di HNI dengan sepenuh hati, dengan sepenuh waktu. Ya, selanjutnya hari-harinya dijalankan dengan menceritakan HNI di kampung-kampung, di pertemuan, di jalan, dimanapun beliau ketemu dengan orang ya, maka diceritakan. Yang diceritakan itu mudeng atau tidak, sing penting cerita. Sampai bahkan ke pucuk-pucuk gunung ya, jalan naik gunung ya. Beliau lakukan terus tanpa lelah ya. Lelahnya ya lelah, tapi terus lelah leren terus jalan lagi gitu ya. Dan sampailah di 2 tahun beliau bersama HNI dengan belajar dan mengajarkan, akhirnya beliaulah sampai yaitu di peringkat LED. Jadi lebih dari 10 juta dan terus meningkat ya. Siapa yang mau Bu dengan pendapatan minimal 10 juta? Ada yang mau? Mau apa mau banget? Mau apa mau banget? Mau banget ya. Dan beliau tak pernah berhenti ya untuk mengajak masyarakat hijrah memakai produk yang halal
seumur dan sepanjang hidup beliau itu akan bersama dengan HNI. Nah, dengan ceritanya dari salah seorang kelompok ya, dari kampung-kampung, dari pertemuan kecil ya, dari kerja yang sederhana, cerita ya. Karena kalau cerita itu pekerjaan emak-emak ya. Kalau emak-emak nggak bisa cerita ya, kita kumpul ayo, kumpul ya, insya Allah kumpul dengan kita nanti akan tertular kokean ngomong ya, oke omongnya ya, dan insya Allah ngomongnya adalah ngomong yang bermanfaat ya. Ngomongnya adalah ngomong tentang omset ya. Nah, beliau ya didukung oleh seorang suami Pak Wagiman yang luar biasa ya. Karena tanpa dukungan suami ya nggak mungkin ya. Jadi monggo Bapak Ibu yang saat ini belum mendapatkan ataupun belum kita semua belum matur, belum ngomong, belum curhat dengan pasangan kita untuk mendapatkan dukungan ya, saatnya ya nanti setelah Zoom ini bagi istri monggo matur sama suami ya, Bapak, Mas, Kang, Abi ya, tolong dong didoakan ya, tolong dong diridhoi usaha saya di HNI ya. Ini karena tanpa dukungan ya, tanpa dukungan itu kita mau bergerak itu mengkonek ya, mengkonek di gelani piye, mengkonek ini ya banyak sekali ya. Tapi ketika kita sudah mendapatkan ridho dari pasangan kita ya, insya Allah kita akan melangkah itu dengan santai, dengan keridhaan, bismillah, senantiasa berjalan ya. Yang namanya berjalan itu pasti ada duri ya. Ketika duri itu menancap di kaki kita, ya bismillah kita hilangkan duri itu. Kalau ada batu di tengah jalan, marilah kita singkirkan. Karena di depan jalan sana ya, di depan itu banyak sekali keindahan yang akan kita lalui, seperti ketika kita mau ke pantai. Ketika mau ke pantai itu kita pasti menapaki yang namanya gunung. Nggak mungkin mobil itu akan kita bawa ke gunung, tapi di balik gunung itu ada keindahan pantai yang akan melegakan kita semua. Ya. Ya, itu ya Bapak Ibu sedikit tentang beliau Bu Alimah yang domisilinya di pinggir kali ya. Namanya apa itu ya? Di pinggir kali daerah Tawangsari ya. Betul apa salah itu nggih? Kalau tahu rumahnya nggak hafal alamatnya. Ya, banyak ya sekali kita. Pada semua panitia yang bisa melaksanakan ini ya oleh Pak Wagiman selaku operator. Pak Wagiman ini adalah suami dari Ibu Alimah. Oh, kita simak ya akan kesuksesan beliau ya dalam meniti karir HNI ini, dan insya Allah kita bisa ya tanpa pandang bulu, bisa yang ASN, bisa pegawai, bisa pedagang, apalagi ya, ibu rumah tangga waktunya banyak ya. Monggo kita simak akan perjalanan beliau ketika di HNI ini sampai kepada kesuksesan. Demikian ya dari kami, monggo Bu Alimah ya bisa keluarkan ilmu ya semuanya ya, jangan ditutup-tutupi ya. Monggo waktunya kami persilahkan sepenuhnya untuk Bu Alimah. Matur suwun Bapak Rohanti. Nanti kalau saya ngomongnya kelamaan Bu, tolong di stop ya Bu ya. Ini sampai jam berapa nih? Biasanya Nek ngomong dari maghrib sampai maghrib lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya cek-cek ya Bu, bisa didengar jelas? Jelas Bu. Jelas sekali. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Amma ba'd. Alhamdulillah Ibu-ibu kita
bertemu kembali ya di suasana dan di area yang berbeda. Ya, kalau dulu biasanya di Soto Pak Harto atau di mana ya, di hotel atau mungkin di rumah makan. Nah, sekarang kita di kecil di rumah masing-masing ya, alhamdulillah. Dan untuk sore hari ini ya, temanya ini ditugasi dari panitia, diamanahi dari panitia adalah emak jakang gitu, emak jagoan kampung. Nah, ibu-ibu yang sudah nanti bisa di screen bisa share screen ya Pak Wakiman, minta tolong. Jadi alhamdulillah. Yang belum di mute silakan di mute dulu untuk apa ini suaranya. Iya. Nah, ini Bu-Ibu, ketika HNI itu memang sebenarnya bisnis yang sangat mudah banget ya, sebenarnya sangat mudah banget kita lakukan ya. Jadi ketika kita mau melakukan bisnis HNI itu, apapun kita, siapapun kita, itu bisa banget karena aktivitas HNI itu nempel dengan aktivitas harian kita. Entah kita sebagai emak di rumah, ataupun kita sebagai seorang ASN, guru, perawat, nakes, dokter, kemudian sebagai pengusaha yang lain, insya Allah bisa inline dengan HNI. Insya Allah seperti itu ya. Dan kali ini untuk tema jagoan kampung ya, seperti yang saya lakukan selama ini, yang kami lakukan dengan tim selama ini, bahwa kita yang pertama dulu kita harus yakin dulu bahwa apa yang kita lakukan ini adalah benar. Jadi kita berpikir, meyakinkan diri kita dulu. Ketika kita yakin dengan apa yang kita lakukan di HNI, yakin ya, untuk dimatikan dulu mic-nya. Ya, jadi ketika kita sudah di HNI, insya Allah kita dalam melangkah itu akan lebih enak ya Bu ya. Nah, yang pertama di sini adalah think global, lokal, think global, act lokal. Matur nuwun Pak Tata. Ya, jadi ketika kita think global, act lokal, global itu ya besar, kita besar Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ketika kita berpikirnya besar, berpikirnya sudah mendunia seperti itu ya. Enggak terkurung di dalam kampung, walaupun judulnya jagoan kampung, temanya jagoan kampung, tapi kita mikirnya sampai Swiss. Mikirnya sampai di mana ya. Seperti itu. Tetapi aksinya dimulai dari rumah kita sendiri. Aksi dari rumah kita sendiri. Baik, sampai di sini sudah bisa belum Bapak Ibu? Silakan bisa tulis di chat. Kalau sudah paham tulis angka 1 Kak. Yang belum paham angka 2 boleh lah. Kita berpikir global, tetapi aksinya kita mulai dari rumah. Kita mulai dari Oke, Mbak Eko. Nah, ini sudah paham ya. Jadi ya, mohon di mute ya. Ya, kemudian lanjut untuk screen selanjutnya. Nah, apa sih Bapak Ibu keunggulan jagoan kampung? Nah, di sini kita sharingkan ya, tanpa ditutup-tutupi, tanpa dirahasiakan ya Bapak Rohanti ya. Jadi ini ada 6 keunggulan dengan kita strategi jagoan kampung ini ya, yang bersumber ini sumbernya dari buku TMP ya, dari Pak Firly. Yang buku ini dulu waktu belum dicetak kami sudah pesan ya. Bukan kami Deng, tapi suami saya yang memesankan untuk hadiah diberikan kepada saya. Ya Allah, alhamdulillah matur nuwun abdi. Jadi waktu buku itu masih pre-order, harganya dulu kalau nggak salah 150 ya, itu sudah dibelikan sama suami, sudah dipesankan. Insya Allah. Yang pertama keunggulannya adalah sangat rumahan ya. Jadi sukses kita di HN itu berawal dari rumah kita, ya, berawal dari lingkungan tempat tinggal kita sendiri. Ya, magnet bagi tetangga-tetangga di sekitar kita.
saiki kok ngono ya. Nah, seperti itu. Dan sudah ada buktinya. Oh, ternyata HNI iki ya ora bisnis kaleng-kaleng ya. Nyatane tonggo kuwi lho, seperti itu. Oh, jadi Bapak Ibu tetangga kami di sini sekarang juga sudah ini ya, sudah menurut saya dalam tanda kutip mengakui keberadaan HNI dan mengakui juga bahwa dulu saya seperti itu, sekarang seperti ini. Dulu sakit-sakitan, nah sekarang sudah sehat ya. Dulu kayak gitu, sekarang kayak gini ya bersama HNI. Jadi mari ya kita mulai ya. Sangat rumahan, maka kita mulai dari rumah kita. Monggo Pak lanjut. Ya. Kemudian yang kedua, keunggulan yang kedua adalah doktrinasi kondisi. Bagaimana ini maksudnya ya? Maksudnya itu bahwa ketika kita ada sebuah keramaian begitu ya, nanti akan mengundang keramaian-keramaian yang lain. Banyaknya ACDC, kemudian stokis center, halamat yang aktif menjalankan bisnis HNI di kawasan yang dekat, ini akan membuat banyak orang itu bertanya-tanya, jane HNI apa sih? Kok akeh banget saiki sing melakukan HNI, sing menjalankan HNI, sing pakai HNI, ngendi-ngendi anggar mlebu halamat. Anggar mlebu apa itu halamat? Nah, seperti itu. Maka jadi membuat orang itu tertarik. Nah, kalau sudah tertarik kita belum ngomong saja mereka tahu. Kita gelipet saja, Mbak, Rina sik mandek sik. HNI apa tuh, Mbak? Seperti itu. Mereka sudah lihat kita di kepala kita ini, di apa ini namanya? Pelipis kita ini sudah ada stempelnya HNI. Nah, begitu. Jadi ini akan membuat banyak orang itu berbondong-bondong menuju ke HNI. Insya Allah seperti itu. Dan kita akan membuat, kalau saya dulu targetnya Bapak Ibu, dulu waktu saya masih ngajar, waktu masih jadi guru itu, satu sekolahan, satu stokis, atau satu sekolah, satu halamat. Nah ini ada mentor kami nih Pak Toto, ya, yang kalau mau ngancani itu, ayo Bu, tak kancing pun Pak, saya tak sendiri saja. Gitu. Nah pernah suatu saat karena kesulitan armada dan juga kesulitan tim karena saya harus ngomong ada Fahira, ya, anak saya waktu itu umurnya 1 tahun, ya, kemudian hanya saya, Fahira dan Abi. Maka saya minta tolong pada Pak Toto untuk menemani ini ke SMP 1 Weru. Nah ketika di situ biasanya yang presentasi kan mentor ya. Ini saya minta tolong sama Pak Toto. Pak Toto minta tolong. Besok jenengan bantu saya, ngancani saya, dampingi saya. Ini jenengan yang jaga produk, saya yang ngomong gitu. Masya Allah. Maaf nih Pak Toto. Jadi seperti itu. Baru kali ini mungkin ya mentor kan jaga produk ya. Biasanya mentor kon presentasi, ini malah mentor kan jaga produk. Akhirnya waktu itu ya hampir sebagian besar itu pada gabung ya di situ, dan alhamdulillah sampai sekarang di SMP 1 Weru sudah ada distributor center ya. Jadi ini lagi. Jadi kapan-kapan diagendakan lagi Pak Toto, kita ke mana lagi ya sama yang lain. Jadi seperti itu. Nanti ketika sudah satu sekolah satu halamat, nah ini kita terus begitu. Kemudian yang ketiga, keunggulan jagoan kampung yang ketiga adalah low cost but high impact. Apa ini maksudnya? Biayanya murah Bapak Ibu, biayanya murah, tapi hasilnya Masya Allah luar biasa. Hasilnya besar, pengaruhnya sangat besar. Kenapa? Karena ketika kita itu bergerak di kampung-kampung kita, misalkan kita menguasai satu kecamatan, taruhlah di Tawangsari itu ada 12 desa. Dalam satu desa itu masing-masing mungkin ada suara mengecil. Mbak Eko, bagaimana ini suara mengecil? Cek baterainya Mbak Eko. Atau mungkin ada yang habis telepon Mbak Eko, mungkin jadi suaranya kurang jelas. Ya. Oke, mungkin biasanya kalau habis ada yang telepon, biasanya terus suaranya jadi kecil di pojok kiri di ininya, ada tanda silang itu dipeng aja yang tanda sebelah kiri atas. Nah, jadi jarak yang dekat dalam satu kecamatan itu menjadikan biaya operasional dan pembinaan serta aksi gerilya kita itu menjadi sangat murah. Ya, tapi ngefek omsetnya besar. Jadi Bapak Ibu ketika ada pernah saya waktu itu, Bu, di sini sudah ada yang kenal HNI. Wah, HNI itu apa, Mbak? Wah, alhamdulillah. Nah, kita bisa masuk.
Tapi kalau Bu di sini sudah kenal dengan HNI masyarakat di sini, wah sudah Mbak, sudah banyak yang kenal HNI, jadi di sini saya nggak bisa menjalankan HNI. Wah saya beritahu, malah justru enak itu Bu kalau sudah banyak kenal HNI. Sudah pada gabung apa belum? Kalau belum gabung ya ayo diajak gabung. Kalau sudah gabung ya penjenengan menjadi penyedia produk halal, buka halaman, bisa itu menjadi penyedia produk halal. Jadi apapun kondisinya adalah cocok ya buat kita semua. Monggo lanjut yang keempat, Pak. Ya. Kemudian keuntungan yang keempat adalah mudah pembinaan jaringan. Kalau kita tuh jaringannya dekat-dekat Bapak Ibu. Nah, misalkan di Peru, Bulu, Tawangsari gitu, 3 kecamatan ataupun dalam hanya 1 kecamatan. Teman-teman kumpul gitu langsung wes kumpul. Tapi kalau jauh mencar di sana ya mungkin kumpulnya kalau dulu ya Bu ya, dulu kan belum usum Zoom kayak gini ya. Kalau sekarang kan mungkin juga lebih mudah. Tapi kalau dulu Bapak Ibu, ketika kita mau melakukan pembinaan yang dalam 1 kecamatan itu ya, nah kita enak saja bisa ditempuh dengan sepeda motor, bisa ditempuh dengan naik sepeda kumbang, naik pit on rail itu juga bisa ditempuh ya kalau jaraknya dekat. Bisa juga dengan jalan kaki. Jadi pembinaannya relatif lebih mudah kalau kita menggunakan konsep jagoan kampung seperti ini. Walaupun nanti kalau sudah jadi LED sudah bukan kampung lagi yang kita pakai, tetapi kalau kita masih awal-awal bingung mau memulainya dari mana, ya mulai dari lingkaran dari lingkaran dalam keluar. Nah, seperti ini, kayak obat nyamuk gitu ya. Dari dalam upeng keluar. Nah, seperti itu. Monggo lanjut, Pak. Yang kelima, keunggulan jagoan kampung yang kelima itu adalah sangat mother friendly. Maksudnya apa nih? Mother friendly. Ya, mother friendly itu emak-emak banget gitu nggih, Bu. Jadi ini ketika kita jadi sebagai seorang ibu rumah tangga kemudian menjalankan HNI ini bisa banget. Kenapa? Karena bisa dijalankan dari rumah ya. Ini mudah banget dijalankan oleh siapapun ya karena ya sangat mudah sekali dengan konsep jagoan kampung. Kita sambil masak bisa ngomset, kita sambil beres-beres rumah bisa ngomset, kita ngomong anak ya bisa ngomset juga gitu. Jadi ini melenceng kadang sudah kemana misalnya sudah ngantor ya rumah kita kan yang di kantor itu ya sudah rumahnya di kantor teman-teman kantor yang kita kenalkan dengan HNI. Ada yang teman-teman perawat, teman-teman nakes itu kalau ada yang sampai di wah iki nah, extra food nah seperti itu sampai ada yang seperti itu. Jadi siapapun ya, terutama ini mak-mak ini ya mak-mak yang memang membutuhkan tambahan penghasilan ya bisa banget menjalankan HNI dengan strategi jagoan kampung. Monggo lanjut yang keenam. Nah, keunggulan yang keenam adalah nih bisnis center, kita punya bisnis center atau BC yang kokoh. Kenapa? Karena ketika jagoan kampung ini dari menjadi LED Bapak Ibu, maka semakin mudah dan layak untuk menjadi BC yang kokoh omsetnya. Sebab kawasan BC yang ditinggal itu sudah banyak ya jagoan kampung yang tentunya mereka adalah stokis ataupun distributor center. Jadi kalau di Majasto sendiri ya Bapak Ibu, di Majasto sendiri itu ada 3 DC ya, ada 3 DC, ada 1 BC, kemudian ada stokis center itu ya satu RT itu ada 1, kemudian di 1 ya tidak begitu hafal ya saya, tapi memang stokis pertama kami itu adalah stokis di Majasto. Dan beliau juga seorang guru TK dan sampai sekarang masih jadi guru TK gitu ya, karena memang memang seperti itu begitu nih. Jadi tidak harus keluar. Kalau saya keluar itu kan karena ada sebabnya. Enggak. Lanjut Bapak. Iya. Lalu bagaimana nih caranya? Cara menjadi jagoan kampung. Yang pertama adalah ada 3 cara Bapak Ibu ya. Yang pertama ini kita komitmen pribadi. Jadi setelkan dulu
selesaikan dulu dengan kita, selesaikan dulu dengan kita komitmen pribadi ya untuk memang yakin menjalankan bisnis HNI. Ini setelah kita selesai meyakinkan diri kita, habis itu kita komitmen untuk menciptakan minimal 6 stock center di 6 jalur yang berbeda setiap bulan. Masya Allah. Sehingga ya hanya perlu 3 bulan saja, sahabat. Semua itu Bapak Ibu bisa memiliki 18 stokis center di 6 jalur berbeda. Jadi satu jalur itu 3 stokis aktif. Bu, kok angelmen? Kita sambung cara yang kedua. Monggo, cara yang kedua ini. Nah, itu tadi untuk mendukung di cara yang pertama, maka cara yang kedua adalah membuat daftar nama. Nah, ini yang membedakan antara bisnis dan dagang. Kalau kita berbisnis ini daftar nama ini wajib kita punya Bapak Ibu. Daftar nama itu adalah raja. Daftar nama itu ketika dulu disampaikan oleh Pak Firly dan Bu Oni, itu daftar nama itu penting banget. Daftar nama adalah raja. Kalau pebisnis tidak punya daftar nama, maka tunggulah saat kehancurannya. Naudzubillah. Jadi kita membuat daftar nama dengan metode DAFT atau DAF gitu ya. Jadi apa sih DAF itu? DAF itu kita setelah kita buat daftar namanya, yang caranya bagaimana? Nulis nama itu yang nggak dikenal dulu aja. Pokoknya ada terlintas nama, konco SD tulis semua, konco SMP tulis semua, konco tandur, konco angon, konco arisan, konco pengajian, konco ini, semua teman ditulis. Saudara juga semuanya ditulis. Itu nanti jenengan nulis nama itu kalau cuma 200 nama, enteng banget gitu. Apalagi yang kuliah itu sudah tinggal nulis aja. Nah, kemudian dipetakan ya, kemudian dipetakan dengan prioritas prospek. Yaitu misalnya yang sering ditemui, kemudian yang lokasinya dekat atau yang perasaannya akrab. Nah, yang kita lihat di data itu skornya paling tinggi. Nah, ini yang kita prioritaskan seperti itu. Jadi kalau untuk sekarang, misalkan sekarang ini yang bisa kita lakukan sekarang, silakan dibuat daftar nama yang sudah dikenal dulu. Nah, monggo nanti Bapak Ibu bisa praktek ya. Nah, ini sudah bisa dipahami apa belum Bapak Ibu? Yang sudah bisa dipahami untuk yang nomor 2 ini bisa menulis angka 1 yang sudah paham. Yang belum paham bisa menulis dengan angka 0. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ardian. Ya, alhamdulillah ini Pak Ardian ini juga luar biasa. Pak Narto ini Pak Guru yang Masya Allah luar biasa juga geraknya. Bu Ekowati juga ini Mbak Eko ini Masya Allah. Ya, baik. Kita lanjutkan ya untuk matur nuwun Bu Titi. Ya, alhamdulillah dia tinggal pancal saja nih Bu Titi ya. LED. Yang ketiga adalah lakukan secara intensif. Kalau dulu waktu di TK insentif ya, tapi kalau sekarang intensif bersama tim kita melakukan langkah-langkah cakep. Apa itu cakep? Cara kerja benar ya, yaitu kita membangun 10 jalur, kemudian kita aktif, kemudian kita ini ya Bapak Ibu, gesit PCA. Gesit PCA 5 kali sampai 20 kali tiap hari ini adalah rumus wajib harga mati ya, bagi kita ya yang mau sukses di HNI, kemudian di follow up 2 kali 24 jam dan home sharing. Ini 2 kali seminggu. Masya Allah, ketika kita melakukan ini ya Bapak Ibu, tamunya diajak ya. Jadi ketika kita melakukan seperti ini, cara-cara seperti ini Bu, paradigma sukses itu kan ada 3. Pangkat yang tinggi, omset yang besar, kemudian yang ketiga cara kerja benar. Ketika kita melakukan nomor 3, cara kerja benar, maka nomor 1 dan nomor 2 nanti akan tercakup. Tapi kalau kita mohon maaf, cara kerjanya tidak benar, tidak follow the system, tidak follow the leader who's follow the system, nanti mungkin set tapi habis itu blek. Nah, kita set blek. Kita maunya kan yang set ya, menapak terus sampai ke atas begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Masya Allah ketika ini saya membentuk tim ini, dulu perjuangan ketika membentuk tim ini luar biasa Bapak Ibu. Ketika itu ini cerita boleh enggak nih ya?
Banget Bu, boleh monggo Bu. Ya, Cerita, sambil cerita. karena HNI memang cerita-cerita. Ceritanya dinambil. Saya nanti. Iya, jadi waktu itu kita membentuk tim itu, saya sama suami, waktu itu kan suami saya dagang ya Bapak Ibu ya, dagang jagung ya, dagang jagung rebus. Waktu masih dagang itu sebenarnya kami juga sudah memikirkan bagaimana supaya bisnis jagung itu berkembang, tapi ternyata mentok, nggak bisa. Kemudian kita mendalami HNI, bagaimana HNI ini bisa berkembang. Nah, waktu itu ya karena saat itu lancar-lancar saja jagungnya, maka HNI bagi suami saya belum begitu dilirik. Nah, yang sering buka AVO siapa Bapak Ibu? Yang sering buka AVO itu suami saya. Saya mah nggak gagas gitu Bu, karena apa? HP nggak moto nggak bisa saat itu. Buat moto KTP itu Bu, itu HP saya nggak bisa saat itu nggih. Jadi saya jarang buka AVO. Nginput itu diajarin Pak Toto sekali, waktu itu diajarin nginput di dekatnya Pak Anton, itu ada warnet, diajarin nginput di sana. Jadi belanjaan dalam 1 bulan itu baru ditotal, nanti tanggal 28, 29 itu tinggal direkap. Sekali rekap Bu, bayangkan, Masya Allah. Dan itu ngentrinya di warnet. Ya Allah. Nah, tapi kemudian setelah jadi stokis, dibuka sama suami itu, ini kok dari habis bonusnya dari sekian ratus, dari 200 kok naik jadi 600. Naiknya kok banyak gitu nggih. Nah, sejak itu beliau selalu memperhatikan perkembangan di sini. Nah, setelah itu langsung Bu, dukungan mengalir ya. Dukungan yang tadinya baru 100% jadi 10.000%. Setelah yang saya lakukan, pokoknya saya ke sekolah sambil bawa bayi, bawa produk. Waktu itu produknya ya punyanya uang itu dari tabungan itu ada sekitar 300.000. Saya belikan pasta gigi, MHS sama extra food ya. Wah, extra food 60.000 itu sejak dari dulu sampai sekarang. Nah, itu saya bawa sambil ngomong Bapak Ibu nggih. Kalau gendong Hira itu ya pakai tas kresek tas kresek dikasih ada 1 sama MHS 1. Udah, paling nanti juga ada yang nanya, Mbak itu apa? Seperti itu. Apa Mbak Ima kan nggak apa-apa sih? Seperti itu. Jadi enak saja ya kita jalaninya, ngalir saja seperti itu. Dulu juga nggak gagas. Iki apa sih? Mosok tukune MHS waktu itu harganya 28. Gitu. Ada yang bertanya seperti itu Bapak Ibu? Badine opo? Adakah yang Ya, mau? Bu. Nah, jadi kalau kita ditanya seperti itu, badinya saya itu banyak. Ketika saya ada mitra yang gabung, berarti ada yang bantu untuk cerita, bantu kita untuk menceritakan HNI. Kita punya cabang baru. Nah, waktu itu bangun tim itu ya luar biasa Bapak Ibu, perjuangan banget nih, karena hujan-hujan itu saya bawa Fahira umur 5 bulan. Saya bawa waktu itu ya Bu Titik acara di Lembah Manah nggih. Saya gendong ketika hujan just ditutupi mantel begitu ya. Masya Allah. Tapi alhamdulillah ya, sekarang Fahira sudah umur 5 tahun. 6 tahun ya, tahun ini sudah masuk tahun ke-6, dan seiring pertambahan umurnya juga alhamdulillah di HNI juga semakin ini ya, kokoh ya. Mungkin silakan saja Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan bisa lewat chat, bisa raise hand, nanti bisa minta tolong Bu Parwanti sama Abi untuk ini ya, yang mau bertanya silakan. Bu, chatnya banyak banget ini. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan. Wah, Bapak Ibu, materinya yang disampaikan santai saja, ya. Tambah mudeng apa malah bingung, ya, monggo bisa langsung ditanyakan saja. Iya, monggo silakan. Daripada nanti saya banyak begitu tidak sesuai dengan kebutuhan panjenengan yang pengen ditanyakan. Kalau materinya Mak Jaka ya seperti itu, hanya kayak gitu saja.
tinggal kita action, kita lakukan. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Iya, Bu. Nggih, monggo. Bu Alimah boleh enggak? Ini Bu. Enggak ada buntut teh. Teh Tama kecil apa besar? Iya. Monggo Pak Anton. Masih di mute itu. Belum Suaranya belum keluar. Ke Bu Titi. Ya. Titi Pak Anton. Oke. Saya mau nanya ini Bu. Kan Nggih, sudah monggo. banyak ini apa HNI di mana-mana ya, alhamdulillah. Nggih. Nah, terkait dengan kan sering ada pertanyaan, kalau sudah banyak gitu peluang saya apa gitu. Iya, Jadi Itu aja dulu. Gitu. oh ngaten nggih. Ya, sudah banyak. Jadi banyak itu kalau kami ya Pak Anton ya, kalau kami itu berdasarkan data gitu nggih. Kita kerja berdasarkan data. Banyak itu berapa? Misalkan di Sukoharjo sudah banyak. Kecamatan Sukoharjo itu taruhlah misal saja penduduknya 1.000 orang yang 17 tahun ke atas taruhlah. Nah, itu sudah banyak. Ini di sini sudah stoknya sudah banyak lah. Banyak itu berapa? Ternyata banyaknya itu baru ketok kebiare tok saja, belum sampai detail ya. Jadi kita kalau kami mengawal tim itu, kita basicnya dari AVO, dilihat di situ. Ternyata misalkan di daerah Sukoharjo itu SC-nya sudah ada sekitar 300-an, 300-an lebih. Jadi kalau ini mau mengembangkan di sini kita erodo nganu ki, oh boleh jejere Sukoharjo yang stokis senternya masih sedikit. Nah, ini yang masih luas banget di Wonogiri, Bu. 26 kecamatan. Monggo. Nanti Masya Allah. Kalau Sukoharjo stokisnya untuk satu kabupaten itu sudah 300-an lebih ya. Tapi memang masih ada celah-celahnya Pak Anton ya. Jadi bisa kita kerja by data. Datanya dari mana? Dari AVO. AVO kita tiap hari monggo silahkan dibuka. Kalau di saya dan mitra-mitra itu tiap hari AVO itu wajib dibuka nih. Kemudian kalau untuk ngoten ya Pak Anton, mungkin bisa diterima belum Pak Anton? Ya, kan karena kalau kita di HNI itu nggih, kita jadi agen sudah untung. Untung toh, kita jadi stokis center untung, jadi DC untung, jadi AC untung, jadi BC untung juga. Kita daftarin rekrut, kemudian belanjanya di orang lain, ya yang diuntungkan 3. Kita yang ngajak, kemudian yang diajak, kemudian tempat dia belanja. Nah itu kan untung semua. Ngaten ya Pak Anton. Ada lagi? Ada yang nanya Bu, di chat Bu. Oh di chat, yang tolong bubar di chat. Chatnya ketumpuk ya. Coba sebentar. Bu Muslimah Sari bertanya. Oh enggak, Bu Muslimah tadi tanya untuk membentuk tim itu tadi enggak? Sudah ketemu belum Bu Parwati? Saya bacakan aja Bu, saya bacakan. Monggo Pak Ardian. Monggo, alhamdulillah. Dari Bu Muslimah Sari. Assalamualaikum Bu. Untuk pembentukan tim itu apakah dengan mitra di bawahnya atau ada trik khusus? Oh, trik khusus. Jadi ketika kita membentuk tim itu ya memang mau tidak mau harus ke SIT BCA ya. Ya tim itu ya mitra kita itu Bapak Ibu Bu Muslimah. Tim itu siapa? Tim itu yang mitra kita itu yang mau kita ajak gerak, yang mau kita duplikasi, yang mau kita ajak kerja bareng-bareng di HNI.
Jadi saya tuh dulu mau menemukan tim itu juga susah. Yang penting ubah. Kadang sing digadang-gadang, wah ini tadi timku. Ternyata meleset. Ada yang juga bukan tidak diharapkan Ibu, tapi tidak ketok, tidak ketok. Tahu-tahu dia, geraknya mantap. Nah seperti itu. Gimana terus? Jadi bisa dari mitra kita cek lagi di AVO yang ada poinnya, gitu ya, yang ada poinnya itu bisa kita follow up yang ada poinnya. Sementara itu dulu. Dan nanti kalau sudah di follow up, dan mau berkomitmen, ada komitmen pribadi untuk pengen sukses di HNI, nah kita sampaikan, ayo jadi tim. Nah bentuk tim ini ya kalau bisa rata Pak. Nah, Bu, 6 jalur itu rata, minimal 6 jalur. Kalau saya dulu arahannya dari Pak Toto itu 10 jalur, makanya saya sekalian kerja ya 10 jalur itu saya ini kan. Jadi awal-awal dulu dapat flying eagle terus itu. Desain kerjanya ya 10 jalur desain. Gitu. Ngatan Bu Muslimah, ngatan Pak Ardian. Ada lagi mungkin? Enggak. Mungkin dari saya Bu. Ini judulnya ini kegiatan ini kan sukses HNI dengan menjadi emak Jaka, jagoan kampung. Nah, sekarang Bapak Jakanya gimana? Bapak Jakanya. Bapak Jakanya. Soalnya kan ini kan juga yang ikut sini memang mayoritas emak-emak, tapi kan juga ada bapak-bapak. Apalagi ini ada Mas Faris, Mas Yopi, ada Mas Rudi, itu yang yang notabene masih muda-muda, Bu Alimah, gitu. Tapi juga ada emak-emak seperti mitra saya itu ada Bu Rika di Wonogiri itu, Giri Kirito itu, gitu. Tadi saya chat itu ya kalau nampaknya kalau Bu Rika itu sama tipenya dengan Bu Alimah, gitu. Talkative, jadi kan cerewet harusnya bisa lebih dengan Bu Alimah gitu sama gitu Bu Alimah Anjir. Matur nuwun Mbak Ardian untuk pertanyaannya Mas Allah. Ini bapak-bapak Jaka bagaimana ya jagoan kampung? Bapak-bapak itu konsepnya kalau yang sudah sering dilakukan gitu ya. Nanti Pak Agus bisa nambah ya Pak Agus ya. Ini Pak Agus ikut online mboten niki tadi. Oh ikut ya. Nanti minta tolong Pak Agus, Pak Anton juga Pak Toto nanti bisa nambahkan. Jadi kalau bapak-bapak Jaka itu juga lebih fleksibel nggih. Nun sewu dalam artian bapak-bapak itu malah justru tidak direpotkan dengan anak-anak lho nggih. Kalau mau keluar sik Mak atau Bu, sik Beb atau sik kalau pamitan sama istri aku tak metu dhisik gitu nggih, metu sik. Tentunya nanti paling dolan ke siapa gitu. Yang penting kita sudah punya daftar namanya dulu di kampung itu atau di daerah gitu, atau kenalan kita yang mau kita datangin itu hari itu sinten. Hari itu kita mau datangin siapa. Modalnya adalah daftar nama. Daftar nama ini taruhlah kalau bapak-bapak biasanya ya teman-teman badminton, teman futsal, teman apa niki biasanya Mas, kalau nganu ya teman olahraga, teman bersepeda itu ditulis aja. Nanti kalau sudah dibuat daftarnya, misalkan hari ini saya mau ke tempatnya si A. Karena mungkin sibuk ya, jadi satu hari nggak bisa Bu kalau 5 kali sampai 20 kali. Kadar saya kerjaan saya. Yaudah sekali aja, yang penting sehari satu. Di WA dulu atau izinnya WA dulu. Misalkan mau telepon, Pak atau Mas, saya izin telepon ya. Telepon saja minta izin. Saya izin telepon ya, atau kalau di WA di rumah ada ndak nanti ya. Kalau boleh saya mau sowan atau mau silaturahmi. Jadi kadang dengerin timen nenek apa to Mas kok silaturahmi aja. Kadang-kadang kita silaturahmi itu Bapak Ibu jangan langsung HNI ya. Jangan langsung HNI atau jangan langsung ini. Pokoknya dolan aja dulu. Dolan aja dulu jagongan seperti itu, nanti lama-lama mengalir. Jadi tetap bikin daftar nama, kita bapak-bapak bikin daftar nama. Ini ada cerita dari Pak siapa nih? Mohon maaf saya namanya lupa. Beliau saat ini juga LED dan beliau masih kerja di pabrik. Jadi pulang dari pabrik itu beliau senantiasa mengagendakan satu orang
temannya untuk disilaturahmi, didatengin setiap hari. Ya, setiap hari. Jadi kadang-kadang kita itu tadi Bu, kita aksinya itu dari yang kecil-kecil saja dulu, tapi terus kita lakukan. Ngaten, seperti itu, Pak Erdian. Jadi bapak-bapak Jaka ya bisa banget gitu karena lebih jauh lebih leluasa. Cuman non sewu banget, mungkin salah atau mungkin bisa diluruskan nanti. Bapak-bapak itu gengsinya dhuwur ya. Mungkin Betul. Kalau belum melihat kesuksesan itu masih inggrang-inggring, Bu. oh, Oh, ya kita tuh kalau ini. Nah ini pernah ya, jadi seperti itu nggih Pak Erdian nggih. Jadi tetap bikin daftar nama, agendakan siapa yang mau didatengin, lakukan setiap hari. Ya, seperti itu. Mungkin tidak puas dengan jawaban saya. Ini di chat di ada chat pertanyaan. ada, Bu. Saya 10 jalur itu maksudnya bagaimana? Ya, sebentar. Tadi saya nggak nyiapin papan tulis ya, mau nyiapin. Jadi 10 jalur itu kita rekrut 10 orang. Pak, HP saya ini HP belum jadi belum bisa dipakai biasanya. Jadi gini nggih. Bentar. Gimana ini tulisan? Jadi 10 jalur, saya gambarkan aja dulu di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10. Jadi ini kita ya. Jadi begini ya Bu, kelihatan mboten Bu? kelihatan. Kelihatan ini misalkan kita ya, ini kita bikin 10 jalur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini kalau kita ke sit PCA, kemudian nanti ditaruh di sini langsung kita ngisi apa itu form pendaftaran itu nomor ID apa-nya dikasih nomor ID-nya kita dulu kalau masih sendiri ya, masih sendiri. Nah kalau di saya Bu, ini kan polanya 1, 6, 18, 90. Oke. Di saya kalau saya mengajarkan ke mitra, kebalik ini ya. Itu polanya 1, 6, 18, 90. 1 itu kita, kemudian 6 itu 6 atau nanti juga dibikin 10. 6 jalur di bawah kita itu bisa diisi dengan keluarga. Isi saja dengan keluarga. Kemudian yang 18 generasi ketiga ini diisi dengan teman-teman, kemudian kerabat yang jauh di generasi ketiga, seperti itu. Waalaikumsalam. Jadi yang 90 ini ketika kita PCA kemudian dapat orang jauh lah masukkan di generasi di sini. Dan bangunnya bisa satu dibangun sampai ke bawah. Nanti kokoh baru geser satunya lagi ke bawah. Geser. Tapi kalau mau langsung Bapak Ibu, langsung jalur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bareng. Tapi ini berat banget. Ini kalau 10 jalur bareng itu berat gitu ya. Jadi kita harus ngerti di jalur mana kita bekerja. Mungkin bulan Januari jalur 1 kokohkan dulu. Nguplok-nguplok jalur 1 itu bulan Januari. Kemudian Januari agak dikendani, kita pindah ke jalur lainnya. Pindah lagi ke jalur lainnya. Intinya seperti itu. Kalau saya seminggu tak bagi Bapak Ibu karena ada ini guys sudah melebar banget. Kalau saya pribadi 1 minggu itu bisa home sharingnya bisa 24 kali itu enggak, karena sehari bisa 4 kali. Ini tadi saja sudah home sharing pagi tadi jam 7 sampai jam 9. Kemudian jam ini ngisi kajian ibu-ibu jam setengah 10 sampai duhur. Itu di jalur yang lain lagi ya, sekalian selesai pengajian terus ngisi sebentar nih, jagongan sebentar HNI. Seperti itu terus sore di sini ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu nih. Bisa dibuat jadwal. Kalau di kami
Saya buatkan jadwal setiap tanggal 1. Kita tanggal 1 ketemu, kemudian bikin jadwal 10 jalur itu sekalian. Jadi biar tidak bentrok jadwalnya, semua dapat kebagian. Ngaten, Bu. Jadi kalau untuk semoga nanti bisa lebih jelas lagi, bisa merapat ke mentor atau Japri nanti nggih bisa. Nah, itu dilanjutkan Bu Alimah tuh gimana cara memulai cerita kepada tetangga. Cara mulai cerita kepada tetangga. Kalau saya dulu yaitu tadi sambil ngomong Fahira caper. Intinya caper, cari perhatian Bapak Ibu. Ini taruhlah kayak gini nggih. Ini ada tas plastik putih kayak gini. Udah desain produk. Nah, desain produk apa misalkan? Anggap saja ini ya Bu ya. Anggap saja ini sabun begitu. Ini mah beneran sabun. Sabun sama apa ya? Sabun sama sampo. Nah, taruhlah gitu. Sabun sama sampo, jeret bawa. Nih, gini. Belanja sayur. Kita bawa kayak gini, kemudian belanja sayur. Kira-kira Bapak Ibu, nanti yang pada belanja sayur itu mau nanya enggak? Nanya enggak? Mesti bertanya, Mbak, betul apa? Itu kita nggak usah memulai saja, beliau yang memulai lah. Kalau sudah ditanya, baru kita jawab, oh ini kita Bu, ini kita nggih. Anu Bu, bawa sampo saking HNI, kalian sabunnya gitu nggih. Jadi oh lah anu pun ada yang pesen belum Bu, dereng niki dereng enten sing pesen kula beto mawon. Mungkin ibu-ibu kan teng mriki kan pada ngumpul kayak gini, dadosnya sekalian kula blonjo nggih sekalian kalih nganu Bu ngenalaken HNI ngono. Oh alah tak kira-kira wis ana sing nganu, wis ana sing pesen dereng Bu. Rekane sudah nanti mengalir. Atau kalau belum kena gitu Bu, sama-sama dulu saya pernah closing waktu saya di Karima, habis waktu itu mau nyabut pen atau mau operasi ya waktu itu. Itu bisa closing juga Bu. Kenapa? Karena ya bertanya-tanya gitu. Kita dari rumah itu mah nggak bawa apa-apa, ya maksudnya nggak bawa perbekalan banyak karena cuma saya berdua sama suami. Jadi kita bawa waktu itu sudah mulai minum. Nah, saya bilang sama suami, Abi tolong dibuatkan larutan extra food. Hari itu jam 7 bikin kopi. Lah bikin kopi ini kan beli jarang air panas di luar. Itu ya pada nanya begitu sudah itu saya minum gamat, minum andro gratis. Setelah selesai saya ini Bu infusnya dicopot, selang infusnya dicopot sama oksigen dicopot, saya dolan ke tetangga bed itu, Bu jenengan niku kok penak amat kata baru operasi kok sedangkan saya saja masih sakit ini kok jenengan kata penak banget. Oh nggih Pak, alhamdulillah ini tadi minum dari rumah, bawa bekal dari rumah, minum extra food. Akhirnya ya saya kasih ngicipin extra food ya akhirnya ada yang daftar juga waktu itu. Kemudian yang waktu antri beli martabak itu antrinya kan menjemukan toh Bu ngapunten ya, ini cerita nggih Bapak Ibu, dulu saya nggak berani beli martabak. Kenapa? Yang mana regane kan martabak itu bagi saya Bu, martabak itu harganya wah gitu nih. Ya, jadi waktu itu antri beli martabak sampai dulu di WA Bu Elang, kok bisa closing gitu ya. Jadi ya tanya-tanya, Bu, kadang takan menang nggak belanja, nggak apa-apa. Ya, jadi sudah takon-takon itu sudah itu nggak apa-apa, nggak belanja itu karena satu nggak punya uang, dua belum butuh, tiga belum mudeng, makanya ini kita perlu sampaikan. Selanjutnya waktu itu beli martabak jajaran saya ini ya ibu-ibu pakai jilbab begitu. Ya ternyata setelah tanya-tanya, saya tanya dulu, Bu jenengan tumbas martabak rasa nopo? Kepo banget ya, kepo banget. Mbak, saya senengnya ini kok martabak yang rasa coklat nih. Seingat saya waktu itu belum nyebutnya coklat karena anak-anak seneng yang coklat.
Oh, ngaten nggih, Bu, nggih. Iya. Lah jenengan daleme pundi? Oh, kula mriko, Bu, Watu Bonang. Oh, Watu Bonang kali ngene, Bu, niki mengalir, Bu. Akhirnya saya bisa masuk ke HNI-nya. Di Watu Bonang itu pun enten stokis lho, Bu. Jenengan stokis HNI. Jenengan pun kenal HNI napa dereng? Oh, lah sudah di situ ya. Sitane saya minta tim Watu Bonang untuk mendekati beliau, alhamdulillah closing gitu nggih. Jadi alhamdulillah seperti itu caranya. Yuk Ming nun sewu. Sederhana banget. Kalau kita kehabisan cara, Bu, kata Pak Toto, idak sikile gitu nggih. Injek aja kakinya. Nanti lah maaf Bu, ngapunten. Sudah baca diinjek. Oh, enggak mau dibalas diinjek genti, nggak apa-apa nih. Ini kaki saya monggo silakan diinjek genti. Seperti itu bisa juga. Maaf. Iya. Jadi ngeten nggih, mudah banget sebenarnya. Terus tadi misalnya sudah kontakon enggak takon-takon tapi nggak beli nggak apa-apa Bu, Pak. Didoakan saja dulu. Mungkin saat ini belum butuh. Malu Bu, yaitu jangan diceritakan. Yang penting tidak malu membawa produk. Iya, Ya. ini wes bawa aja. Saya pit-pitan sama Pak Hira ya di keranjang depan. Saya taruh produk. Udah. Arisan taruhlah, kita arisan mau apa Bu, mau memulai kok bingung. Pun produk itu pakai tas ini nggih Bu nggih, pakai tas PCA nggih, tas transparan ini, bawa cangking disaini, taruh di depan kita, plek. Udah taruh saja, plek. Taruh gini aja sambil nunggu yang lain bayar-bayar. Nanti mesti ada yang tanya gitu nih. Oh boleh Bu, jelaskan ini. Oh enggak Mbak Rapopo, ngurani acara, silakan dijelaskan. Sudah, ini tasnya nanti isinya berkurang. Nah seperti itu. Yang penting mau belajar ya Bu ya. Bu aku kamu dengi ya ini opo. Belajar Bu, itu di support system ada gitu, di aplikasi juga sudah banyak. Dan ada lagi, monggo. Monggo ibu-ibu yang masih malu-malu untuk membawa produk ya. Kemudian kita jangan malu juga ya, gengsi ya. Kalau pengalaman saya Bu Halimah itu pernah ya, saya itu bawa produk itu jalan-jalan gitu ya, ditanya Bu Parwanti, kayak jenengan ki ngopo meneh gitu ya. Rangono ki kurang ngopo begitu ya. Nah, kayak saya nah, kalau nggak jalan-jalan kan nggak ketemu dengan jenengan Bu, nggak bisa cerita-cerita Bu ya. Betul. Nggak, insya Allah kita nggak pinter lah, ibu-ibu itu pinter golek cara ya, pinter golek selah ya. Yang penting produk itu terjual ya. Nek saya kok sing disinggung ibu-ibu terus kudune bapak Mas no, ono mas-mas ini lho. Oh ya, Mas, jangan lupa Mas, Pak Hardian itu kalau ke kantor itu pasti di mejanya sudah banyak produk itu. MHS. Baru nyampe mobil Bu, baru di mobil keliling, belum nyampe di meja meja. Itu Pak coba dilatih. Jenengan bawa MHS, bawa PGH. Itu ada mitra juga di beliau dinasnya di Dukcapil apa di apa ya, kayak statistik begitulah nggih Pak. Wah, saya itu sudah diberitahu tapi kok ya lupa. Saya dulu juga malu bahwa itu paling coba dikasihkan di tas. Nah setelah seiring berjalannya waktu dan paham apa yang beliau lakukan itu, bahwa mengenalkan HN itu adalah ibadah, diniatkan beliau seperti itu, maka kalau berangkat ke kantor, kalau kepepet nggak misalkan COD-an ya COD-an. Terus sambil ASN Pak niki nggih, itu di kantornya beliau itu, di mejanya beliau, kalau pas jam istirahat langsung ditata produknya ditata. Nah setelah ditata, nanti kan teman-temannya pas jam istirahat itu pada non sewu, bahasanya anak muda sekarang itu pada kepo tanya. Nah sudahlah, terus beliau menjelaskan. Tapi kalau sudah jam kerja lagi, istirahatnya sudah selesai, puput masukin di dalam mejanya. Nah, mejanya kan ada ruangannya kayak laci gitu, dimasukin di dalam. Nah kayak gitu nih. Jadi kalau yang mas-mas ini masih muda-muda ini,
penak banget ini kon temannya banyak. Kalau tidak bisa ngomong sendiri, jenengan punya mentor Bapak Ibu. Nggih, kalau jenengan tidak berani ngendika sendiri, silahkan kumpulkan di rumah, undang mentornya, nggih. Ayo Bu, rujaan bareng di sini. Bu mentor atau Pak mentor minta tolong jenengan ke tempat kami, ini ada mitra yang pengen diajak kayak tadi pagi. Ya Alhamdulillah, insya Allah ini closing satu stokis ya. Ini yakin ya Bu, iya. Niatkan ibadah. Ya, jadi awalnya dikandani sama sedulur ini nggak masuk Bu, nggak masuk. Tapi terus beliau Yus minta tolong Bu Halimah dan bahwa gimana. Akhirnya tadi pagi kami datang pada ke keluarganya sendiri itu Bapak Ibu, ke keluarganya sendiri. Jadi kita menjelaskan tentang hal ini, alhamdulillah ada yang bersedia jadi stokis satu. Ya. Alhamdulillah. Itu Bu, di room ada yang tanya itu kalau ditanya manfaat dan kegunaannya itu kan belum bisa jelas, belum bisa menjelaskan itu, terus gimana? Gimana caranya adalah belajar, gitu ya, belajar. Dia kalau diundang home sharing ya datang. Kalau dikasih materi di room, jangan di-scroll saja, tapi dibaca. Nanti biasanya kalau di room pembinaan itu sudah di-share manfaat produk, kemudian kegunaannya apa. Kemudian kalau kita masuk ke YouTube, misal ada bedah produk, nah, kalau ada bedah produk, ya sudah kita perhatikan. Oh ternyata, misalnya satu hari kita jangan banyak belajar banyak-banyak, satu hari cukup satu produk. Misalnya ini ya tentang EGM. Nih, kita bedah produk EGM taruhlah. Bedah produk EGM itu dulu waktu EGM belum saya bedah produknya di mitra-mitra itu. Itu ngertinya susu ya hanya untuk susu saja. Ya, tapi setelah dibedah produknya maka teman-teman sudah mulai ini EGM. Ini green wash. Manfaat green wash Bu dulu pada belum bisa ini, pada belum bisa caranya jualin green wash. Tapi begitu kita bedah produk, nah di home sharing bedah produk, nah, salah satu kita belajar itu kan memang di home sharing ya, ada produk talk. Nah ini penjualan green wash itu di kami, mantap gitu ya, seperti itu. Nah, jadi intinya belajar, meningkatkan kapasitas. Seperti siang sore ini kita juga belajar untuk meningkatkan kapasitasnya. Nah seperti itu Bu. Bu, sinten saya bertanya ini tadi. Ya, ada lagi? Mungkin jam berapa itu, Bu? Kita nanti sampai jam 5 ya, Bu? Ya, ini jam berapa, Bu? Ini jam, monggo statement terakhir apa? Sudah, ini langsung statement ya. Intinya Bapak Ibu ini ada Ustadz EF juga nggih. Oh, kalau Ustadz EF sebentar bisa? Monggo Ustadz. Monggo Ustadz EF, kita berikan waktunya Ustadz. Buat ini menyemangati kami nih Ustadz EF. Oh, tidak, nganu ya. Saya soalnya pakai HP, laptopnya dipakai HP. Pak Toto? Ya, kalau tidak ada malah ini aja langsung ke closing statement nggih Bapak ya, Ibu. Closing, Gus. Bapak Ibu ya, dari sekian banyak ya, sekian waktu kita di HNI, yang perlu kita lakukan apa tuh? Yang pertama kita luruskan niat dulu. Yang pertama kita luruskan niat. Ketika kita sudah meluruskan niat, tulus ikhlas karena Allah, karena kita ingin mensyiarkan produk halal thayyib ini karena Allah, maka Allah akan berikan pertolongannya dengan caranya. Luruskan niat, kemudian lakukan dengan cara yang benar. Kita di HNI tidak hanya melulu untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Kita di HNI ini nanti mau kita bawa sampai kita mati, sampai kita nanti menghadap Allah. Ya, jadi semua yang kita lakukan di HNI ada pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah. Kita lakukan dengan cara yang benar. Kemudian tujuan kita juga harus benar. Nah, tujuannya apa? Kita mau apa kita di HNI? Kalau saya ditanya tujuannya boleh mau apa? Saya ingin bisa lebih berkontribusi ya, kontribusi, sekali lagi kontribusi untuk keluarga dan umat. Ini tujuan saya, semakin
sregep di HN itu karena apa? Agar kita bisa berkontribusi. Kalau ditanya, mungkin ya Bu ya, non saya mohon maaf, dengan pendapatan 20 juta per bulan itu, bagi saya itu sudah sangat terlalu banyak gitu ya. Tapi ketika untuk dakwah dengan umat, untuk ngurusi umat, masih sangat kurang banyak. Jadi ngopo harus inilah lebih sregep lagi di HNI. Seperti itu, karena kita pengen, tujuan saya adalah ingin berkontribusi. Jadi niatkan karena Allah, kemudian lakukan dengan cara yang benar, dan tujuannya juga yang benar. Makatan Bu Parwanti dari saya untuk closing statement-nya, dan Bapak Ibu yakin bahwa HN itu adalah bisnis besar. HN ini sudah mendunia, dan HN ini bisa kita bawa untuk nanti sampai ke akhirat. Itu dari saya. Ya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih untuk mentor-mentor saya, Pak Eep, kemudian Pak Toto, Pak Agus, dan juga teman-teman semuanya, Bu Titi, Pak Anton, Bu Parwanti, dan juga terutama khusus untuk suami, karena Masya Allah, pengorbanannya kepada kami banyak sekali ya. Ini Bu Ella tidak gabung ya, Bu Ella juga ya, teman-teman eksekutif, Masya Allah luar biasa. Kita di HN itu hanya tangan terakhir dari banyaknya tangan yang ya. Jadi nggak boleh sombong. Itu nggih, Bu Parwanti nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus Pak, Bapak Ibu. Alhamdulillah luar biasa. Siapa kita? HNI. Siapa kita? HNI. HNI. Sukses, sukses, sukses. Siapa yang sukses? Nanti siapa yang sukses? Caranya ya. Alhamdulillah, Wah, semangat sekali. Mau Pak Agus di perjalanan ya Pak Agus ya. Alhamdulillah, menginspirasi sekali Bu Halimah. Ya, kita sebagai mama ya, bapak-bapak jangan kalah. Ya, insya Allah kegiatan ini akan kita lakukan ya sepekan sekali insya Allah ya. Tolong Bapak Ibu ya, mitra-mitranya ya, yang sinyalnya bagus ya, bisa dikirimkan ke sini biar tambah semangat ya. Kalau semakin banyak pesertanya, alhamdulillah tadi ada 50-an ini ya, sekarang ada 48. Alhamdulillah ini luar biasa ya. Jadi monggo kita tancapkan keyakinan kita itu yakin bisa rakyat tangku tekone kapan itu nggak tahu ya. Yang penting itu yakin, istiqomah di HS, di home sharing ya, karena itu adalah jantung kita. Ya. Saya itu mudeng ada HS datang ya. Saya itu sampai malu ya sama Pak Agus itu ya, sampai sekarang diterangke mudeng Bu mboten gitu ya. Dan jenengan ini ora mudengnya sukses dalam nek mudeng ya. Jadi monggo yang penting kita semangat ya. Insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah. Tapi kita tancapkan ya bahwasanya segala sesuatu itu atas kehendak Allah. Maka sertakan Allah di setiap langkah kita. Ya, kita mau PCA, bismillah. Ya, semoga dimudahkan Allah. Kita mau japri si A ya, kadang kita itu japri kok ora nyantol ya, ya. Tetap aja japri ya, karena dari ke-10 kegagalan tidak lolos ya, mungkin ke-11-nya itu akan lolos. Tapi kita yakin ya, karena yang belum menjadi agen, belum menjadi mitra itu masih banyak ya. Jadi kalau kita bilang wah tenggen pulau pun kathah Bu ya, itu perlu dipertanyakan ya. Berarti ayo ya, monggo sing untuk nang Wonogiri. Ya. Masih kurang berapa menit ya. Insya Allah kita semangat ya Bu ya. Semangat. Kalau hari ini belum mudeng, belum jelas, besok datang lagi ya. Belum jelas, tanyakan kepada mentor kita ya. Bingung mentor saya itu siapa? Buka di AVO.
ya. Di situ ada nama-nama mentor kita, ya. Itu nggih. Jadi monggo Bapak Ibu yang merasa namanya di AVO, di Japri kok kita belum kenal nama, belum kenal orangnya, ya berarti dia adalah mitra kita. Oke. Ya, insya Allah kita akan saling mendoakan, ya, sertakan Allah di segala sesuatu, karena ya apa yang dikatakan oleh mentor kita, leader kita Pak Firly, bahwasanya dalam satu ikhtiar kita itu ada 99 keajaiban. Kayak tadi Bu Alimah mungkin nggak membayangkan hari ini closing satu showcase, ya, tapi itulah ya hasilnya. Nggih, barangkali itu nggih Bapak Ibu, insya Allah pekan depan kita akan berjumpa kembali dalam media online dengan pembicara-pembicara yang hebat-hebat. Ya. Yang namanya hebat itu kita lihat sekarang, tapi prosesnya itu panjang. Maka marilah kita bersama-sama menikmati proses dengan ikhlas, dengan senang hati, walaupun belum mudeng itu ya. Kuncinya rong mudeng rapopo, sing penting teko ya. Karena di situ banyak orang-orang yang mudeng, insya Allah kita akan tertular mudengnya. Ya itu dari kami ya sebagai pembicara ya dalam memandu kegiatan di sore hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan ketemu lagi di pekan berikutnya. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Iya, ada video perjalanan ini waktu
bulan foto. Iya, nangis jam. Oh, jadi seperti itu. Ibu. Semoga bubar.